Guinevere yang punya stun juga. Jadi sama-sama adu immune untuk adu retributionnya. Karena kita tahu sendiri, Violet Requiem dia punya efek yang dimana nantinya bisa memberikan efek immune anti CC. Dan pencet retributionnya pun masih bisa digunakan. Sama halnya seperti Kadita, ketika dia menggunakan raw wave, dia pun bisa mengkombokan dengan retributionnya. Jadi ini bakal jadi adu kontes retribution yang menarik. Yes. Oke, dan buat kalian semua jangan lupa untuk redeem code-nya. Ya kan, ini langsung aja welcome to F4 redeem code. Ini pembukaan dan masih banyak lagi. Ketika nanti kita menyentuh angka 1 juta views, itu kita akan juga kasih redeem code. Yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Yang lebih menarik juga. Lebih menarik pasti. Tentunya ini dia sudah tidak sabar untuk melakukan match yang pertama. Blacklist International versus Incendio Supremacy. Nevin. Yes. Dari draft pick yang sudah terlihat. Ini bakal jadi cukup sulit sebenarnya dengan potensial yang ada yang udah kita bahas juga sedari tadi. Blacklist memegang kendali yang cukup kuat, tapi aku cukup worry dengan Karinya. Karena butuh waktu yang cukup lama. Oke, tanpa berlama-lama ini dia. Welcome to F4 World Championship match yang pertama. Blacklist International versus Incendio Supremacy. Oke, akan langsung kita saksikan seperti apa gamenya kali ini. Match pertama ya dari M4 World Championship. Di mana dari kedua player juga langsung mengambil posisinya masing-masing, khususnya untuk kedua jungler di posisi yang berbeda. Tapi kali ini ada flexible pick juga Valentina yang akan menjadi jungler. Dan bahkan dari awal ini dia permainan super agresif dari Apex 47 yang memang dia selalu melakukan invasi ke arah jungle. Oke, tapi kita melihat di mana para pemain dari tim Blacklist International mereka agak cukup terpecah di early game, memang itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu mendominasi ketimbang di adanya posisi dari Stan Lunos di arah mid lane-nya. Oke, kita masih melihat juga bagaimana dari seorang All My Venus yang bakal coba untuk memberikan sedikit backupan. Sembari Kaditanya juga tadi terpaksa untuk melakukan recall terlebih dahulu kembali dengan HP yang lebih baik. Tapi masalahnya kali ini udah ada beberapa pressure yang terbuka dari Incendio. Oke, tidak ada Violet Requiem yang bisa dikeluarkan kali ini. Masih menunggu ke arah belakang, tapi lihat Wise masih bisa berhasil mendapatkan satu. Ingat, Wise sudah level 4. Akan coba di-follow bersama dengan Fatal Link-nya. Terbakar kali di-follow dari seorang Wise mendapatkan first blood atas Incendio Supremacy. Wow, bisa dibilang itu adalah satu inisiasi yang cukup cepat ya. Dengan satu Fatal Link yang langsung diambil, dia langsung bisa ngedapetin First Blood by Infinix. Ya, First Blood by Infinix yang didapatkan dengan Haji dan bermodalkan dengan Petrify yang dia gunakan. Karena kita tahu sendiri, dengan 2 level saja Kadita udah bisa melakukan rotasi. Kita tahu bahwa Kadita memiliki Breath of the Ocean, itu ada efek stun, dipadukan lagi dengan Fatal Link. Curian dari IMU yang ini memberikan efek bagi Wise agar dia bisa melakukan sebuah setup di early game untuk Blacklist International. Alright, posisi di arah bottom lane, Oheb bermain dengan cukup sabar. Apalagi yang cukup berbahaya adalah ketika lu pakai hero yang musuhnya punya power. Dan ini dia, turtle camp by UBS Gold kita telah melihat akan dari tim Blacklist International yang sudah memegang kendali. Dan cukup menyulitkan Alien kalau dia masuk lebih dalam, apalagi dengan Black Dragon Transform, itu tandanya dia akan memancing keributan. Dan atau selain by UBS Gold, fix valid no debat didapatkan oleh tim Blacklist International. Ya, fix valid no debat karena emang sudah tadi Blacklist nih udah mulai set up ya. Mereka coba untuk kasih pressure terlebih dahulu ke arah XP lane-nya supaya nggak bisa adanya kontes yang dilakukan. Dan kali ini mereka udah bisa grouping di area mid lane. Nah ini dia enaknya Oheb dengan adanya buff yang dimiliki dari seorang Kari. Dia bisa rotasi, dia bisa berjalan dengan cepat karena kita tahu cooldown yang sangat cepat Profesor. Tapi sedangkan di arah top lane maka coba dipaksa begitu saja. Alien, lihat. Terlalu terburu-buru menggunakan satu buah defense judgment yang tidak bisa berhasil menimbulkan satu buah impact point kill di arah top lane untuk Blacklist International. Ya, kita tahu juga untuk Oh My Venus dia membutuhkan sekali yang namanya Divine Judgment untuk melakukan sebuah gank. Makanya di sini follow up damage sangat diperlukan sekali dari Blacklist International. Apalagi ketika melihat Haji, dia udah level 4, dia nggak bakal terlalu banyak untuk farming. Dia ingin melakukan ganking. Sempet tadi kita lihat, Ohebnya datang ke area mid lane hanya untuk melakukan farming. Karena kita tahu Oheb butuh banget item seperti Corrosion Strike juga yang sekarang sedang di buff-buffnya. Dan itu yang mungkin dicari oleh teman-teman dari Blacklist International. Bermain berempat dengan damage yang cukup sehingga nantinya Oheb bisa mendapatkan space farming seperti 2 lane yang selalu dia lakukan sejak tadi di menit yang kedua. Tapi di top lane sebentar lagi akan ada Geki, tapi Haji berhasil menghindari pergerakan dari seorang TNZ. TNZ gagal melakukan Geki, sedangkan Alien akan menjadi poin tambah di arah top lane karena Order Billions yang damage-nya cukup membuat seorang Alien kali ini tidak bisa berbuat banyak, Profesor.
Meanwhile dari bottom lane, Oh, no. combo Raw 5D, adjustment Haji bersama dengan Oh My Venus dapetin 2 point kill. Dibalikan kembali keadaannya, Oh My Venus bakal ditumbangkan di arah sungai. Dan Haji tidak bisa berbuat lebih banyak lagi, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia nggak punya Petrify, dia nggak punya Raw 5, dia nggak bisa cover. Tapi at least mereka menghilangkan satu bawah My Venus. Sedangkan di top lane, Tianzi kali ini tidak berhasil mundur ke arah belakang. Tianzi mundur ke arah belakang dengan satu buah play dengan frontal 100 IQ yang dimiliki dari seorang Wise untuk defensif, Nevin. Iya, kali ini memutuskan untuk melakukan gerakan defensif terlebih dahulu. Memang Edward-nya harus hilang di area top lane karena memang kekalahan dari segi kuantitasnya membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. But it's okay, kali ini kita bakal melihat ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Apakah bakal menjadi prioritas atau dari Blacklist International bakal menuju ke area bottom lane aja, amanin terlebih dahulu untuk outer turret-nya. Kalau menurut aku pribadi, ini kayaknya mereka lebih memilih untuk melakukan dapetin satu buah turtle. Karena lihat combo kembali Haji. Tidak bisa dibendung dengan turtle yang mereka akan amankan. Setidaknya akan ada satu bakal taman untuk seorang Sunshine dan Wise. Retribution. Kali ini dapat kalau seorang Wise sangat baik dan bakal battling. Edward memfotorkan oleh top mana blow dan bahkan membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari tim Blacklist International. Alien harus bertukar satu untuk satu. Sedangkan masih ada satu buah Rosa yang bernyanyi di arah top lane dan berhasil mendapatkan satu buah poin kill dan Wise. Where are you going? Tidak akan dilepaskan pandangan oleh seorang Haji. Sama sekali Profesor KB. Haji ini bagaikan sosok seseorang yang bisa menggantikan Venus secara instan. Iya, ketika kita ngomongin soal bagaimana hiding in the bush yang berhasil dilakukan oleh seorang Haji, the KDI Machine, dia mendapatkan sebuah poin kill yang mahal dari Sunshine. Yang kita tahu sendiri ini adalah marksman gold laner yang begitu penting untuk mid to the late game. Permasalahan kedua adalah ketika Oh My Venus benar-benar mentargetkan Divine Judgment-nya untuk TNZ. Karena kita tahu sendiri di sini, Retribution sangat dibutuhkan sekali bagi sosok Guinevere di dalam sebuah setup pertikaian untuk memperebutkan turtle. Oh My Venus bahkan langsung mendapatkan Oracle. Salah satu item yang sangat membantu sekali dengan perubahan dari skill Kaja yang akan menimbulkan regen yang lebih tinggi nantinya. Oke, dari segi emblem juga dari Oh My Venus dia lebih milih dengan Regen Hybrid ya. Pasti. Dia ingin bermain dengan rotasi dan dia tanpa pulang secara tidak langsung nih. Di dalam top lane sana, Haji udah siap berada di arah rumput untuk melakukan surprise attack ketika alien terpancing dengan pergerakan dari Benedict Edward, Nevin. Iya, udah cukup padat nampaknya pressure sering banget diberikan di area top lane, tapi sejauh ini juga mereka untuk Incendio terutama, mereka masih coba untuk fokus di area mid lane-nya juga supaya outer turret-nya nggak ditumbangkan lagi dengan satu outer turret yang udah harus diruntuhkan di bagian bawah. Alien bisa dibilang dalam kondisi yang sangat tertekan sedari tadi. Dan dua item ROM ya, Haji sama Oh My Venus benar-benar bikin dua item ROM di waktu yang bersamaan. Biar Oheb-nya bisa farming di dua tempat yang berbeda. Oh My Venus terambil di arah sungai. Wise telah memberikan sedikit informasi, tapi dia dengan Darkening-nya kali ini. Dia ngambil ultimate dari seorang Rosa, tapi Darkening-nya bukan Order Billions dan bakal langsung ada Alexander Blow. Meniti pergerakan dari seorang Lunos, tapi ternyata ini agak cukup sia-sia. Rafael tidak berhasil dan bahkan Fastling-nya di follow up oleh seorang TNZ dan tidak berhasil mendapatkan impact yang tinggi karena Order Billions dari Wise lagi-lagi berhasil menyelamatkan dirinya. Meanwhile dari mid lane, para pemain dari tim Incendio berhasil mendapatkan double kill. Sunshine memberikan warna cerah angin surya di arah mid lane. Ini emang high risk high return banget ya bisa dibilang pergerakan dari Blacklist International ketika mereka tertangkap dengan Fatal Links-nya. Incendio langsung bisa dapetin semua momentumnya. Bahkan kali ini mereka langsung menuju ke arah turtle terlebih dahulu mencoba mengamankan dengan retribution yang dikeluarkan oleh TNC, bahkan gak dikeluarkan ya turtle slain by UBS Gold. Ya, setup yang sebenarnya sangat indah dilakukan oleh Incendio Supremacy dikarenakan mereka memiliki posisi dan menangkap dua pemain yang cukup penting untuk mengganggu backliner dari Incendio Supremacy. Ketika dibalikan dengan Fataling dan ternyata Rosa plus Sunshine dalam keadaan yang sangat prima untuk memberikan dealing damage, mereka tidak tersentuh dan malah teman-teman dari Blacklist yang kocar-kacir. Sebelah kirinya tadi kalau misalkan teman-teman lihat, Alien itu memporak-porandakan sebuah skema teamfight agar Wise dan juga bisa dibilang Oheb ini terpisah. Karena kalau Oheb sama Wise-nya berbarengan, bersampingan, ada cover dan itu akan sangat mengganggu sekali bagaimana skema teamfight untuk Incendio Supremacy sendiri. Yang cukup disayangkan adalah ketika dari seorang Edward ini benar-benar fokus menuju ke arah seorang Rosa tadinya. Kenapa? Karena mungkin miskalkulasi dengan adanya masih satu buah Order Billions membuat seorang Rosa bertahan hidup dengan Edward yang tidak memiliki source skill apapun. Sedangkan kalau kita tahu Edward ini adalah salah satu orang yang bisa membuat atau memporak-porandakan backline dari Incendio. Dan dia tidak punya apa-apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa nyelamatin Oh My Venus, dia nggak bisa nyelamatin siapapun. Dan akhirnya tim fight yang tadi dimenangkan oleh tim
Incendio dan bahkan plus turtle-nya. Iya, plus turtle-nya itu jadi satu ketimpangan yang cukup besar yang tadinya mungkin dari Blacklist sudah cukup senjang dan kali ini makin dipertipis lagi. Dan kalau kita lihat juga di area top lane-nya udah ada pergerakan dari para pemain Incendio menuju ke arah outer turret. Bisa tumbangkan memang dan gak ada pergerakan lebih lanjut juga dari Ohem memutuskan untuk menunggu aja karena dia tahu di sisi lain akan ada pertukaran yang dilakukan juga. Oke, dengan sedikit grogotan terhadap turret karena itu yang bisa dilakukan dari tim Blacklist International dan langsung ada satu buah vision yang terbuka. Dua orang terlihat, tapi Oh My Venus kali ini masih coba untuk mendapatkan satu Ohib. Terlihat jelas sebagai salah satu mangsa yang enak oleh seorang dari Apex 47. Tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru karena Blacklist International selalu punya backing up di arah belakangnya, Profesor. Ya, backup lane yang terlalu banyak dan juga udah mulai muncul nih Lord Camp by UBS Gold yang mungkin sudah bisa dilakukan setupnya oleh kedua belah tim. Apalagi Wise yang berada di level yang ke-13. 3 level benar-benar jauh di atas dari seorang TNZ. Alien masuk ke arah belakang tapi ternyata dia turun lagi, dia kabur. Apa yang dia lakukan? Harusnya dia bisa mundur ke arah belakang, dia bisa menyelamatkan dirinya yang udah berubah menjadi Black Dragon Transform. Tapi dia malah memilih untuk turun lagi ke daratan. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk Blacklist International untuk mendapatkan satu buah Lord yang terbuka dengan sangat bebas. Apex 47, salah satu winning condition yang mereka miliki di depan sana. Tapi Sunshine apakah mampu melakukan following up? Karena ada TNZ yang terlalu jauh dari Lord kali ini. Iya, ini bakalan cukup susah untuk Incendio melakukan perebutan karena nggak ada alien di sana. Membutuhkan beberapa waktu lagi untuk kalian bisa kembali ke area Lordnya dan bakal menjadi keuntungan besar buat Blacklist International di mana kali ini setengah HP dari Lordnya udah mulai terlihat di sana. Apex bakal menjadi target utama nampaknya dari seorang Fataling! Follow Requiem-nya dibawa begitu saja dan Edward langsung membawa oleh Tomanaplo. Dibalikan kembali keadaannya. Blacklist International berhasil mengamankan dua dan Lord slain by Blacklist International. Wow. Ini benar-benar satu dominasi yang akan coba diberikan oleh Blacklist International. Satu momen ketika didapetin alien itu langsung mereka susul juga dengan mendapatkan Lordnya. Dan di momen Lordnya juga itu bakalan jadi hal yang sulit buat Incendio ngebalikin keadaannya lagi. Iya, dan sebuah mispersepsi tadi ya ketika TNZ-nya melakukan sebuah special migration tapi tidak tepat sasaran. itu Dan walaupun sudah di follow up dengan sebuah grenade yang begitu mematikan dari Beatrix. Walaupun tadi rage-nya keluar, teman-teman bisa lihat ya kan bagaimana TNZ yang mungkin sedikit mispersepsi karena walaupun terkena damage dari Bennett Rage, namun itu tidak maksimal. Padahal teman-teman dari Incendio masih bisa mendapatkan 2 poin terlebih dahulu dan mengembalikan keadaan atau menabrak kembali Lordnya dalam keadaan tersebut karena mereka menang sebuah setupnya. Follow up-nya tapi tidak 100%, bisa bilang 80%. Counter setupnya bagus banget tapi itu yang dilakukan sama Blacklist. Dia langsung buka, dia nggak peduli apa yang terjadi. Yang penting Alecto Final Blow. Alecto Final Blow-nya itu membuka jalan itu. Mengamankan pijakan yang akan dipijak oleh Blacklist International. Ya, dan membuat Rosa jadi tidak bisa join team fight karena kita tahu sendiri flickernya pun sudah digunakan. Untuk saat ini dia lebih mementingkan untuk escape skill ketimbang memberikan dealing damage tapi beresiko. Tapi lihat cara bottom lane Lord akan dilepaskan begitu saja. Masih ada satu buah pasif dari base turret. Mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru. Masih memiliki super minion yang bergerak menuju ke arah base turret dari tim Incendio Supremacy. Yang harus diperhatikan dari Incendio Supremacy adalah gimana caranya mereka tidak terfokuskan dengan ada satu buah Fataling. Entah mengapa, aku melihat Rosa ini juga bisa menjadi salah satu trigger yang membuat Blacklist International masuk ke dalam arenanya. Dan nggak masalah. Kali ini fokus ke arah Oh My Venus. Salah satu keputusan yang cukup sulit ketika all in ke arah Oh My Venus. Karena semuanya akan bebas. Mega kill berhasil didapatkan, tapi lihat Edward dari belakang. Berhasil mendapatkan 2. Mundur ke arah belakang, alien hilang. 3, 4, dan ini bencana untuk tim Incendio Supremacy. Best of 1 seri dan wipe out. Wipe out berhasil diamankan oleh Blacklist International yang tadinya inisiasi dibuka oleh Incendio Supremacy. So, ini dia kemenangan pasti nampaknya akan langsung diamankan oleh Blacklist International di Best of 1 Series menghadapi Incendio Supremacy. Game satu momen, fokusnya itu dia. Oh My Venus. Oh My Venus. Apa yang bisa diambil dari Oh My Venus? Dan semenjak awal kita udah bilang bahwa ini mereka pakai metode 2 roamer. Jadi walaupun ada satu roamer yang terambil tidak akan jadi masalah karena ada Kadita di belakangnya dan memang peran dari Haji kita tahu sendiri dia pernah ada track record menjadi roamer.